dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Minuman surgawi. Habib mengatakan ini orang yang bicara pakai, tidak tahu dia bicara kelihatan pakai mulut tapi mungkin keluar dari hidungnya. Iya. Jadi Abu Lahab itu dimimpikan, ya ini mereka berdalil dengan dalil mimpi. Habib, itu orang berbicara dengan ilmu, orang berbicara dengan dalil, bukan dengan mimpi. Jangan terlalu bawa itu khurafat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adalah yang kita lihat orang-orang ahlu bid'ah yang mereka melaksanakan maulid, sembarang saja mereka mencari-cari kebenaran, sembarang saja mereka mencari-cari pembelaan terhadap bagaimana mereka bisa merayakan maulid Nabi. Cinta mereka terhadap Rasulullah SAW sangat dan sangat berlebihan. Para sahabat tidak pernah melaksanakan maulid. Tiga generasi tabi'i, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in tidak pernah melaksanakan maulid Nabi. Dan imamnya yang empat, hatta Imam Syafi'i juga tidak pernah merayakan maulid Nabi. Nah, tapi yang uniknya sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, tapi mereka memakai dalil-dalil sembarang saja terkait dengan perkara-perkara perayaan maulid Nabi. Bahkan ya ada seorang Habib, saya tidak tahu mereka ini memang dinisbahkan langsung kepada Rasulullah atau memang hanya penamaan saja. Kalau mereka penamaan saja ya wajar saja. Mereka mengatakan bahwasanya di neraka itu ada perayaan maulid Nabi. Bahkan hatta Allah sampai mau mengadakan maulid Nabi di neraka. Nah, kita tidak berpanjang lebar supaya antum dengar sendiri, langsung antum dengar. Dan saya sudah memiliki catatan, saya sudah catat terkait dengan apa yang perlu kita bahas terkait dengan video yang seorang Habib mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu diberikan minuman di setiap hari Senin, itu minuman dari surgawi ya. Nah, yang karena Abu Lahab berada di neraka ya, tetapi tidak disiksa katanya pada hari Senin. Itu cerita dongeng dari para Habib ya, para sufi yang mereka sembarang saja berbicara tentang agama. Orang berbicara dengan ilmu ya, orang bukan berbicara dengan mimpi. Oke, kita langsung saja saya ajak kepada antum semuanya untuk menyaksikan video karena satu hal itu Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mantarallah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang cerita tersebut. Yang suka maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti diseksa, gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum minuman. Untuk Abu Lahab ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, alhamdulillah antum semuanya kita baru saja menyaksikan video seorang Habib berceramah berapi-api menggebu-gebu bagaimana dia mau mempoles dengan kebohongan, kedustaan, menipu jamaah terkait dengan Maulid. Dan saya memiliki catatan-catatan yang saya catat terkait dengan ceramah ini. Divonis Abu Lahab oleh dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khusus terkait dengan Abu Lahab, turun ayat ya bersama istrinya yang mereka menghalang dan istrinya membawa kayu bakar ya, tidak berguna semua amalannya Abu Lahab. Di sini Abu Lahab itu katanya masih hidup ya, tapi tempatnya di neraka katanya. Nah, beliau Habib ini mengatakan dimimpikan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya ya, dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi ya. Nah, jadi Habib mengatakan ini orang yang bicara pakai, tidak tahu dia bicara kelihatan pakai mulut tapi mungkin keluar dari hidung ya. Ya. Jadi Abu Lahab itu dimimpikan ya, ini mereka berdalil dengan dalil mimpi bahwasanya Abu Lahab itu setiap hari Senin dari ibu jarinya ya mendapatkan minuman, dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka dengan minuman surgawi. Kemudian sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka ya, ini kata sang Habib ya, ini orang yang luar biasa bicara itu dengan ilmu. Nah, jangan membawa kebohongan, tetapi jamaahnya senang karena dia tidak sadar kalau dibohongi. Ini yang uniknya, kalau kita ingatkan bahwasanya itu adalah perkara yang telah dibohongi, mereka tidak mau, mereka bahkan marah ya. Tetapi kalau secara kebohongan yang nampak seperti ini, mereka tidak sadari ya, karena kecintaan itu akan menutup segala aib. Nah, karena kecintaan itu akan menutup segala aib. Apapun yang mereka katakan, itu sudah dianggap sebagai ilmu, mutiara yang keluar. Tetapi kalau orang-orang yang berilmu, yang cerdas, bagaimana mungkin ya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat Maulid Nabi di neraka. Nah, di sini lagi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, dia mengatakan ya, di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang cerita tersebut. Cerita siapa? Ceritanya Abu Lahab itu yang setiap hari Senin dia minum minuman surgawi. Nah, maksudnya itu cerita itu ya. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan bahwa Allah ingin membuat maulid hatta finnar. Allah ingin membuat maulid hatta finnar. Ini cerita dongeng dari Habib. Nah, katanya ini Umar siapa? Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz ya. Yang kemarin juga kita lihat video kebohongannya, ya khurafatnya ini memang banyak. Katanya dia masih ceramah, muncul di situ Rasulullah, dia suruh jamaahnya diam. Ya karena Rasulullah masih datang hadir di kalian punya majelis. Setelah itu kemudian setelah katanya Rasulullah pergi, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah memberikan salam kepada kalian. Ini khurafat yang muncul dari jin karena terlalu banyak menghayal. Nah, terlalu menghayal, saya tidak tahu menghayal di mana. Maka di sini dia Habib Umar mengatakan bahwa Allah ingin membuat maulid hatta finnar, sampai di neraka itu begitu ya. Allah mau buat maulid Nabi ya, luar biasa ya. Memangnya Allah itu siapa? Ya, makhlukmu. Ya, dia harus membuat maulid. Subhanallah, ini akidah merusak, akidah seperti ini. Di neraka tetap ada maulid. Nah, itu kata beliau, di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak ada siksaan karena di dalam neraka itu ada maulid. Ya, di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan, dia mengatakan bahwasanya di neraka itu tetap ada maulid. Hatta Allah itu ingin membuat maulid di neraka. Nah, kalau kita itu nampak ya bahwasanya neraka itu adalah orang-orang yang melakukan maulid Nabi itu perkara yang tidak dibenarkan. Maka orang-orang yang menyimpan dari tuntunan Rasulullah SAW berada di mana? Berada di neraka tempatnya. Ya. Maka
inilah cerita-cerita dongeng yang mereka berusaha untuk mengelabui orang, membodohi orang atas nama Habib. Ya, ya tidak semua ya. Kalau bisa saja orang mengatakan bahwasanya itu adalah cucu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pengakuan itu bisa saja, tetapi yang jadi masalah engkau diakui atau tidak. Engkau mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi masalah adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintaimu? Walaupun engkau mengataskan atas nama Nabi, nah apalagi dengan khurafat dongeng, kebohongan yang berasal dari mimpi-mimpi, berdalil dengan mimpi, itu sungguh sangat menyesatkan orang ya. Tetapi jamaah, orang-orang kasihan ya, terbohongi dengan habib-habib kebohongan ini. Naam, bahwasanya di neraka itu tetap ada maulid Nabi. Allah ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai bahkan di dalam neraka. Abu Lahab itu walaupun sudah divonis oleh Allah berada dalam neraka dan tetap hidup, katanya dia di setiap hari Seninnya minum minuman surgawi ya, sampai ibu jarinya. Nah, ini sebuah cerita yang tidak benar, yang tidak perlu dicontohi, dan ini suatu kebohongan. Kasihan ya orang-orang yang berbohong. Ini berbohong atas nama Allah ya, bahwasanya Allah akan ingin membuat maulid hatta finnar. Ini kebohongan kepada Allah. Allah saja mereka berani berbohong, membohonginya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berani membohongi, apalagi cuma kita ini saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan antum semua mampu melihat, jeli meneliti, jeli melihat mana kebenaran, mana kebohongan, yang mana cerita dongeng, mana cerita Al-Quran dan Sunnah, tuntunannya yang benar ya. Dan mana orang yang kita bisa mengambil ilmu. Bukan orang yang kita bisa ambil ilmu kepada mereka adalah orang-orang yang berdalil dengan mimpi seperti Habib ini tadi ya. Sembarang saja dia berbicara, di neraka tetap ada maulid, hatta Allah itu akan membuat maulid di dalam neraka ya. Dan di hari Senin itu orang tidak disiksa karena itu kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu orang berbicara dengan ilmu, orang berbicara dengan dalil, bukan dengan mimpi. Iya, bukan dengan mimpi. Iya, jangan terlalu bawa itu khurafat itu. Cobalah lihat tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mengaku bahwasanya kalian adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan suka membuat kebohongan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada apalagi cuma manusia biasa kayak kami ini ya. Antum jamaahnya saja, antum yang lebih tua dari antum bohongi, apalagi kami ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan membimbing kita di atas Al-Quran dan Sunnah, mengokohkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين